Scott mengadakan pertemuan dengan timnya dan menyampaikan bahwa Scott mengapresiasi keberanian mereka juga bangga terhadap timnya itu. Setelah itu, Scott mengenang kembali video ulang tahun Kevin saat kecil. Halo sobat, pintu teater telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film series yang berjudul Blacklist Redemption. Karena banyak sekali nih permintaan dari teman-teman yang request buat Mimin ngebahas series Blacklist. Tapi karena sudah banyak channel-channel lain yang ngebahas series ini, kita akan sedikit berbeda. Kita akan membahas Blacklist Redemption. Jadi, series Blacklist Redemption ini adalah sebuah spin-off dari series Blacklist yang asli. Jadi, spin-off itu istilah yang digunakan untuk menceritakan kejadian khusus atau kisah khusus dari karakter yang diambil dari cerita utama. Lantas bagaimana keseruan series Blacklist Redemption ini? Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene memperlihatkan Tom yang sudah bercucuran darah. Lantas, apakah Tom tertangkap? 3 jam sebelumnya, Tom menemui Elizabeth atau Ellie, yakni istri Tom. Tom yang panik bilang dia telah menemukan ibu dan ayahnya, namun sekarang mereka justru bertengkar untuk masalah yang besar. Aku tak tahu harus bagaimana, ucap Tom. Lalu Ellie menenangkan Tom dan menanyakan apa yang bisa Ellie bantu. Diketahui sebelumnya Ellie adalah seorang agen FBI juga, sehingga Tom meminta bantuan untuk membebaskan Howard yang sedang berada di rumah sakit untuk FBI amankan. Sedangkan di sisi lain Scott membuka alasannya pada Matthias kenapa dia membatalkan perintah, yakni karena Tom adalah anaknya. Mendengar hal tersebut, Matthias langsung tak mau terpengaruh dengan hal itu. Matthias justru seakan-akan membuat Scott agar tetap tidak mempercayai Tom lagi. Scene lalu berlanjut di mana Tom dipanggil oleh Scott ke dalam ruangan. Pada awalnya Scott bilang di setiap hari Scott selalu memikirkan tentang anak satu-satunya yang hilang ini. Dengan sedikit jengkel dia pun mengutarakan perasaannya selama ini. Karena ternyata anak yang dicari sudah berada dekat dengan Scott. Dan tak lama Scott pun mulai berpindah ke obrolan lain, yaitu menanyakan Whitehall kepada Tom. Di sini nampaknya terlihat bahwa sebetulnya Scott pun sama dengan Howard, sama-sama saling menanyakan soal Whitehall. Apalagi Howard dan Scott saling tuduh bahwa masing-masing memiliki rahasia tentang hal itu. Lalu jika bukan mereka, siapa lagi? Lanjut, tak lama dari situ Matthias dan anak buahnya membawa Tom ke ruang interogasi. Dengan terpaksa karena Tom tak memberitahu informasi apapun pada Scott. Saat dibawa Matthias, terdapat Ness dan Dumont di sana yang bertanya-tanya apa yang terjadi yang sebetulnya Ness sudah tahu kenapa Tom ditangkap. Di sisi lain, Direktur FBI mendatangi rumah sakit untuk menanyakan kenapa Howard ditangkap di sana. FBI ini yang dimintai tolong oleh Tom bermaksud untuk menjemput dan membebaskan paksa Howard dari sana. Namun tak semudah itu. Staf rumah sakit bilang Howard butuh pengawasan kejiwaan yang ketat karena membahayakan nyawa orang lain. Lalu Direktur FBI pun akhirnya berkata bahwa aku ke ruangan Howard. Aku ingin tahu apa yang kau kerjakan. Setelah itu, staf rumah sakit langsung menelpon Scott dan memberitahu tentang keberadaan FBI tersebut. Sontak Scott langsung bilang, aku pergi ke sana. Dan jangan biarkan FBI itu membawa Howard, lanjut Scott. Kemudian, di ruangan Howard tampaknya sudah tahu akan kedatangan FBI kepadanya. Lantas tak perlu banyak lama, Howard langsung dibebaskan dan dibawa pergi dari sana. Sementara itu Tom yang dibawa ke ruang interogasi, tak pakai lama Tom langsung dihajar habis-habisan oleh Matthias dengan maksud untuk menanyakan rencana apa yang hendak dibuat Howard. Matthias dengan gaya banyak omongnya justru malah membawa masalah yang dulu pernah mereka perselisihkan. Tapi Tom yang cerdas tentu memanfaatkan situasi tersebut. Sehingga ketika Matthias mendekat padanya, Tom langsung menyundul dan menyeruduk Matthias. Dengan segera Tom berusaha lari keluar dari tempat itu. Sayangnya Tom terjebak di ruangan penuh dengan obat-obatan. Tak kehabisan akal, Tom mencampurkan beberapa cairan ke dalam botol dan memasukkannya ke microwave. Setelah bomnya siap, berbarengan dengan pendobrakan pintu, bom itu meledak tepat waktu.
Sekaligus itu membuat CCTV di sekitarnya ikut mati tak bisa melihat apapun. Sontak Scott tanpa ragu dan ingin tegas pada Tom langsung memberitahu pada semua karyawan untuk memfokuskan pekerjaan mereka pada pencarian Tom. Scott menuduh Tom dengan mengatakan bahwa Tom telah mencuri rahasia tingkat tinggi dan berniat membocorkannya ke publik, sehingga kebocoran itu akan melanggar keamanan nasional, ucap Scott. Scene pun berlanjut, Tom yang berdarah-darah sedang berada di sebuah basement Aegis, lalu menemukan seorang penjaga dan menghajarnya. Setelah berhasil melumpuhkannya, Tom tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran Scott di belakang Tom. Saat itu, Tom langsung menantang Scott. "Apa yang akan kau lakukan padaku?" ucap Tom. Tapi Scott masih dengan pertanyaan yang sama, apa yang telah direncanakan Howard tentang Whitehall. Lantas Tom membelokkan obrolan dengan menantang Scott kembali. Untungnya Scott yang punya rasa keibuan masih menahan dirinya agar tak menarik pelatuk pistol itu. Sontak Tom membalikan keadaan dan hampir menembak Scott. Lalu setelah posisi Tom unggul, Tom kemudian perlahan-lahan keluar dari sana. Setelah Tom berhasil keluar dari Halcyon Aegis, tiba-tiba dua polisi mendatangi Tom dan menggeledah dirinya. Saat itu Tom ketahuan berbohong soal kepalanya yang berdarah dan ditemukan pistol di situ. Singkatnya Tom langsung mengeksekusi mereka. Sedangkan di sisi lain, Howard yang sedang bersama Direktur FBI mengatakan Tom harus mereka temukan dulu. Namun Direktur menyanggah Tom bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi Howard masih khawatir karena yang dilawannya adalah Scott. Bahkan Howard saja dibuat harus memalsukan kematian. Di tengah obrolan mereka, Scott menelpon Direktur FBI itu dan mengatakan bahwa Howard sedang mengalami gangguan jiwa. Sementara Howard menduga Scott telah melakukan sesuatu yang mengancam negara. Perkelahian suami istri ini juga ikut membawa seorang Direktur FBI menjadi bingung. Tak lama dari situ Dumont menemukan keberadaan Tom. Lantas Ness dan Matthias langsung menyergap Tom. Tapi untungnya Tom bisa lolos dari mereka, dibantu oleh Ness yang tak memberitahu di mana Tom bersembunyi. Sepertinya Ness sekarang mulai memihak kepada Tom. Lanjut, Tom lantas menelpon Ellie yang pasti sedang bersama dengan Howard dan mengatakan sebuah kode bernama Teleforce. Kemudian Ellie pun langsung menemui Howard. Di awal pertemuan Ellie dan Howard, Ellie nampaknya terlihat terkesima dengan Howard, yakni sang ayah yang Tom cari-cari selama ini. Lalu tak banyak lama, Ellie pun langsung memberitahu kode yang Tom ucapkan sebelumnya. Mendengar hal itu, Howard langsung pergi ke buku komik dan bertemu dengan Tom. Saat bertemu dengan Howard, Tom berkata, "Kita sudah tamat sekarang. Aku dikeluarkan dari perusahaan dan bahkan dicari. Sedangkan mereka memiliki akses CCTV dan 1000 agen untuk mencari kita." Howard yang dengan santai menjawab, "Apakah sudah menggerutunya? Karena kita masih banyak pekerjaan yang belum selesai." Lantas Howard mengajak Tom untuk membuat sebuah parabola di mana Artax Network, sebuah jaringan paling berkuasa, dimulai. Lanjut Howard. Scene lalu berlanjut di rooftop gedung Radio Shack. Di sana, Tom dan Howard langsung membuat parabola sementara dengan alat seadanya. Howard juga memberitahu bahwa dulu ia mendesain Artax Network itu lengkap dengan cara meretasnya, sehingga Howard dengan mudahnya masuk ke jaringan Artax dan mengambil alih jaringan untuk mengetahui Whitehall. Sementara itu Scott yang sudah kewalahan dan bingung harus bagaimana didatangi oleh Kat dan berkata, Scott harus sedikit berhati-hati dengan Trevor. Bisa saja suatu saat itu yang membahayakan Scott. Lalu Scott berterima kasih pada Kat, namun Scott tetap akan menemui Trevor. Berniat untuk menelpon Trevor awalnya, tiba-tiba malah HP Kat yang berdering. Setelah dicoba yang kedua kalinya, Scott langsung tersadar bahwa Kat sudah melakukan pagelaran budaya dengan si Trevor. Lalu handphone mereka tertukar atau bisa jadi sengaja ditukar. Mendengar penjelasan dari Scott, Kat tak berkutik dan langsung mengatakan bahwa dirinya akan menyimpan surat pengunduran dirinya di meja Scott segera. Kembali pada Howard yang berhasil masuk ke sistem Artax Network. Hal itu juga disadari oleh Dumont, lantas Dumont mengadu pada Scott. Ketika Dumont mengatakan Artax Network telah diretas oleh Tom, Scott seketika terdiam dan berkata, "Bukan Tom yang melakukannya, tapi Howard pelakunya." Seketika Ness dan Dumont pun kaget. Howard masih hidup dan dia sedang bersembunyi, serta Tom sebetulnya adalah anak kita. Lanjut Scott.
Mendengar hal itu, Ness langsung bertanya, bagaimana kita akan menemukan Howard dan Tom? Tetapi Scott justru bilang, aku lebih tertarik dengan kemana mereka akan pergi. Dan aku tahu betul arah mereka kemana, yakni Whitehall. Scene berlanjut ketika Tom dan Howard dalam perjalanan menuju ke Whitehall. Ketika Tom hendak menelpon, Howard langsung membuang telepon itu dan mengganti telepon dengan yang Howard sediakan. Lantas Tom mencoba menelpon Ness. Tom awalnya berniat untuk menanyakan kemana Scott akan bergerak. Tapi justru Ness malah memperingatkan jika Ness bertemu dengan Tom, dia akan meringkus Tom. Setelah sampai di sebuah tempat rahasia, Tom dan Howard langsung memasuki tempat tersebut dan entah mau kemana. Sesampainya di sebuah gudang atau hangar, mereka menemukan sebuah kamar yang dilapisi kaca bening. Sedangkan di dalamnya terdapat seseorang. Dengan cuek, Howard berjalan ke sana dan mengeluarkan seseorang itu dari kamar tersebut. Ketika ditanya oleh Tom siapa dia, ternyata dia adalah Whitehall. Dan juga selama ini yang disebut-sebut sebagai Whitehall itu adalah seorang manusia, bukan kode atau sebuah operasi. Lantas mereka membawa Whitehall keluar. Penjaga langsung memberikan bom kejut. Whitehall pun dibawa oleh penjaga, sedangkan Howard berhasil mengambil tas itu dan keluar dari sana. Di luar, mereka dikejutkan lagi dengan keberadaan Ness. Melihat Howard, muka Ness langsung berubah. Tak lama muncullah Matthias dan berlaga songong saat itu. Tapi tadi kira Ness memasukkan bom kejut ke dalam tas yang tadi dibawa Howard. Lantas, Tom, Howard, dan Ness kabur meninggalkan Matthias. Scene berpindah di markas Aegis. Matthias sambil kesal mengatakan pada Scott bahwa dia tak pernah melihat pertengkaran keluarga sampai seribet ini. Dan Matthias pun kepo dengan seseorang bernama Whitehall itu. Pasalnya kenapa bisa menjadi pertengkaran keluarga yang luar biasa karena orang tersebut. Di sisi lain, Tom, Howard, dan Ness sekarang tak bisa menggunakan Artax Network lagi. Namun Howard berkata ia akan memakai pintu depan kali ini. Lalu tak lama Kat yang awalnya berniat memberikan surat pengunduran diri akhirnya tak jadi karena Scott masih membutuhkan Kat. Kemudian scene berpindah, kini Tom mengabari istrinya yakni Ellie untuk segera pulang ketika masalah ini sudah beres. Lalu Ellie pun bertanya bagaimana membuat rencananya berhasil. Sontak Tom menyuruh Ellie melihat TV. Dan ternyata kali ini yang dimaksud Howard sebagai pintu depan adalah Howard muncul lagi di permukaan dan mengatakan bahwa Howard akan mengambil kembali perusahaan yang sudah direbut oleh Scott. Sekaligus Howard juga membeberkan tentang kematiannya itu disebabkan ulah Scott. Mendengar hal itu, Scott terlintas serius akan melawan Howard. Bersambung. Scene kemudian berlanjut. Howard sedang menjelaskan pada Tom dan Ness bagaimana kode kuantum nantinya akan berkembang, layaknya raksasa. Howard dan Whitehall akan membuat sebuah teknologi yang lebih canggih 10.000 kali lipat dari zaman sekarang. Sekaligus dia juga memberikan rencana bagaimana cara merebut Halcyon Aegis ke tangan Howard kembali. Tapi sebelumnya Ness diminta untuk mengumpulkan beberapa orang yang siap mati untuk penyerangan Halcyon Aegis. Lalu scene berpindah, Scott kali ini sedang curhat dengan Trevor masalah Kat main belakang bersama Trevor. Setelah beberapa waktu, Scott langsung menemui salah satu anggota dewan bernama Mary. Saat itu Scott hendak membantu masalah keluarga yang sedang Mary hadapi. Dengan satu syarat, yaitu membantu suara saat rapat dewan. Lalu Mary pun setuju dengan Scott. Sementara itu Ness, Howard, dan Tom mendatangi orang-orang di mana tempat Ness biasa membeli narkoboy untuk dijadikan pasukan penyerangan nanti. Kemudian Scott mengunjungi Whitehall di kurungannya. Di sana Whitehall justru berkata penemuannya itu akan membuat dunia yang lebih canggih. Namun Scott belum ingin itu terjadi. Setelah beberapa waktu akhirnya Howard datang dari pintu depan dan Matthias pun mengantarkannya sampai ruangan rapat. Seperti reuni, Howard tampak akrab dengan para pegawai di sana. Tanpa banyak cincong, Howard langsung memulai rapat tersebut. Diawali dengan Scott memberikan pendapatnya bahwa dia tak bisa percaya dengan Howard karena Howard telah membahayakan banyak orang. Dengan kenyataannya dia memalsukan kematiannya. Sedangkan Howard mengatakan bahwa dia memang gila, tapi tak kehilangan akal. Howard juga menuduhkan Scott akan percobaan membunuh Howard dengan bukti kerusakan pada sistem pesawat yang ditumpangi Howard.
Seiring dengan itu, tim taktis dadakan yang dibuat Ness secara diam-diam memasuki basement dan mulai masuk ke ventilasi udara. Ditandai dengan Howard yang meretas jaringan lewat QR kode di lembaran kertas. Tentu saja aksi itu diketahui langsung oleh Dumont dan Matthias. Lantas mereka pun bergerak untuk bersiap akan serangan dadakan. Tapi seribu sayang, Dumont ditodong senjata oleh Tom dan Ness guna untuk mengetahui keberadaan Whitehall. Sementara mereka berjalan menuju ke Whitehall, di sana terjadilah baku tembak antara penjaga dan tim gegana. Dan tiba-tiba Matthias hadir di sana, membuat Tom dan Ness harus segera menuju Whitehall. Di selang itu, diketahui dalam pemungutan suara ala pemilu, Scott memenangkan hasil quick count yang artinya Scott akan terus memimpin perusahaan. Karena Tom dan Ness sudah bergerak, Matthias pun menjemput Scott ke ruangan rapat yang sudah dikunci oleh Howard. Tapi itu justru tak menghalangi Matthias, sehingga Matthias terpaksa menembak kaca agar bisa membawa Scott pergi. Tak lama dari situ justru 2 orang dari tim gegana datang untuk tak membiarkan para anggota dewan kabur begitu saja. Karena Howard berniat untuk mendatangkan Whitehall ke ruangan. Keadaan pun menjadi menegangkan sekarang karena kedua kelompok ini sama-sama akan memburu Whitehall untuk dijadikan senjata utama. Namun sayangnya Scott dan Matthias lebih dulu membawa Whitehall. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sementara Scott melakukan rencananya dengan memberitahu Dumont bahwa Howard yang memimpin sekarang. Tak lama Tom pun menelpon Scott dan berkata Scott telah skak dari Howard. Lalu pintu pun dipaksa dibuka dengan mendatangkan tukang laskar beat. Tak kehilangan akal, Whitehall juga berusaha untuk kabur dari sana dengan cara mengaktifkan lift yang ada di sana. Karena Whitehall yang cerdik tapi tak licik berhasil mengaktifkan lift. Mereka pun bergegas menuju basement dan membajak satu mobil di sana. Sialnya Tom dan Ness tak lama hadir, sehingga Whitehall pun dibawa oleh mereka. Sedangkan Scott dan Matthias cabut pergi entah kemana. Setelah itu Howard pun membawa Whitehall ke ruangan dewan untuk memberikan informasi sebenarnya. Selang Whitehall mengatakan kebenaran, Howard juga memberitahu pada seluruh orang yang ada di gedung untuk memilih apakah akan tetap bergabung dengan Howard atau justru minggat dari perusahaan Aegis. Tentunya Mary pergi dari sana dan segera menemui Scott dan Matthias di sebuah tempat. Saat itu Mary mengatakan dirinya tak lagi mau ikut campur urusan Scott dan Howard karena mungkin sudah muak dengan hal tersebut. Scene juga berlanjut ketika Tom dan Ness memberikan bayaran pada orang-orang yang telah membantu mereka. Sementara itu Kat ditelepon oleh Scott dan menyuruhnya pergi ke Dumont untuk memberitahukan bahwa sistem harus tetap mati selama 20 menit. Ketika didatangi oleh Kat, Dumont justru sekarang sangat-sangat bingung dengan keadaan di Halcyon Aegis itu. Karena tak tahu harus memihak pada Howard atau Scott. Lantas setelah berpikir keras, Dumont pun memilih untuk ikut dengan Howard. Seketika Tom datang dan langsung meminta foto satelit GPS dan lain-lain untuk mengetahui keberadaan Scott. Scott pun bertanya jika Scott sudah ditemukan apa yang akan terjadi selanjutnya pada Howard. Lantas Howard yang ada di sana berkata, keadilan. Howard juga bilang apapun yang terjadi, Howard masih mencintainya. Tapi untuk sekarang ini adalah tindakan yang tepat, lanjut Howard. Scene pun berlanjut di mana Scott dan Matthias sampai di sebuah tempat laboratorium purwarupa, Project Whitehall. Lalu ketika memasuki tempat tersebut ternyata kabarnya mencengangkan. Karena ketika ditodong oleh senjata, para pekerja di sana mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas suruhan Scott. Diperlihatkannya juga bukti transaksi uang yang diberikan dari rekening pribadi Scott. Sementara itu Howard telah menemukan keberadaan Scott dan Matthias, sehingga Howard pun menyuruh Tom untuk mengirimkan FBI ke sana. Kembali ke laboratorium, kali ini wajah Matthias pun tampak kebingungan sekarang. Tanpa banyak lama Matthias yang sadar bahwa FBI akan datang langsung mengajak Scott untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi sayangnya sebelum sempat keluar, FBI sudah menyergap mereka. Lalu tak lama dari situ, Ness dijebak oleh Matthias dan langsung mengambil pistol Ness. Tapi tak lama Matthias pergi begitu saja meninggalkan Ness. Di sisi lain, Scott langsung dihadang oleh Tom. Kemudian setelah Scott tertangkap, Scott mengatakan pada Tom bahwa dia dijebak oleh Howard dan Tom harus percaya hal itu. Namun saat itu Tom justru tak mempercayai Scott dan lebih memilih untuk menyerahkan Scott kepada FBI.
Setelah beberapa waktu, FBI langsung menginterogasi beberapa orang, yakni Dumont yang ditanyai soal pesawat Howard, Whitehall yang ditanyai soal tempat purwarupa penelitian, dan juga Kat yang ditanyai soal pembayaran dan pengadaan suatu laboratorium tempat penelitian Whitehall berada. Karena hanya Kat yang memegang rekening pribadi Scott. Namun di situ, Kat bilang bahwa dirinya tak melakukan transaksi tersebut karena di luar jam kerja Kat. Lantas FBI pun bertanya hal yang sama kepada Scott. Saat itu Scott pun skakmat karena transaksinya dilakukan dari rekening pribadi Scott. Selanjutnya Scott dibawa ke penjara oleh FBI. Di sana juga terlihat Tom yang mengungkapkan bahwa Tom telah menganggap Ness seperti adiknya sendiri. Karena Howard juga menganggap Ness sebagai anak angkatnya. Sementara itu, Kat langsung mencari informasi di mana transaksi tersebut dilakukan. Dan ternyata transaksi itu berasal dari kediaman Trevor. Lalu Kat pun mendatangi tempat Trevor untuk menanyakan apakah hal itu benar. Tanpa banyak lama, Kat langsung terpikirkan bahwa setiap kali Kat menginap di apartemen Trevor ternyata diam-diam melakukan transaksi tersebut. Dan juga menyalin data-data rahasia perusahaan. Artinya Trevor selama ini adalah orang suruhan dari Howard. Kat pun tak bisa mengontrol emosinya karena kesal dengan Trevor yang sudah mengkhianati Scott dan Kat. Lalu tiba-tiba Trevor menusuk Kat. Kemudian, perkelahian pun terjadi, tapi akhirnya Kat berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Di sisi lain, Tom akhirnya bersama Howard kembali bersama untuk membangun perusahaan Halcyon Aegis kembali. Dan juga Howard yang sekarang mengambil alih proyek tersebut bersama Whitehall. Sementara itu, setelah Tom bersiap-siap untuk pulang menemui istrinya, terlihat Kat yang sudah berdarah-darah berusaha berlari menuju ke apartemen Tom untuk memberikan sebuah flash disk yang berisi kebenaran bahwa Howard adalah pelaku kejahatannya selama ini. Sungguh akhir yang sangat dramatis. Tamat. Nah, akhirnya beres juga kita bahas series Blacklist Redemption. Oke, segitu dulu untuk alur ceritanya. Kita lanjut ke film-film selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.